think that was the same one. Halo para pecandu YouTube, kali ini Bottleneck akan mereview sebuah film dengan judul Twister. Dirilis tahun 96, bercerita tentang para pengejar tornado yang berusaha untuk menerbangkan sensor-sensor ke dalam pusaran tornado, sehingga bisa digunakan untuk membantu mempercepat sistem peringatan tornado kepada publik. Scene dimulai di Oklahoma di tahun 69, di sebuah rumah di mana terdapat siaran TV yang sedang menyiarkan tentang peringatan tornado di daerah tersebut. Ayah Joe yang melihat siaran itu bergegas mengungsikan Joe dan istrinya ke ruang bawah tanah, karena badai tornado akan segera menuju area rumahnya. Saat menuju ke ruang bawah tanah, ternyata anjingnya Joe ketinggalan di kamar. Untungnya sebelum pintu ruangan ditutup, Ayah Joe memanggil anjing tersebut kemudian mengunci ruang pintu itu. Lalu tornado muncul melintas melewati ruang bawah tanah tempat mereka berlindung. Ayah Joe yang tidak kuat menahan pintu ruangan itu terseret ke atas pusaran tornado. Hal tersebut disaksikan oleh Joe kecil dan ibunya. Lalu scene berpindah ke masa sekarang di sebuah laboratorium badai nasional, di mana dua orang peneliti memprediksi bahwa akan datang tornado dalam jumlah yang banyak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Scene beralih di mana Bill sedang bersama Melissa, calon istrinya. Mereka akan menemui Joe untuk meminta tanda tangan di surat perceraiannya dengan Bill. Joe bersama kelompoknya mempunyai misi untuk mencari dan mengejar tornado untuk dipasangkan sensor, yang mana sensor itu berfungsi untuk memprediksi kapan terbentuknya tornado secara 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bill adalah mantan anggota kelompok tersebut. Dia mendapatkan julukan The Extreme. Namun, dia keluar dari kelompok dan saat ini berprofesi sebagai The Weatherman atau peramal cuaca. Anggota di kelompok Joe mengira Bill akan bergabung kembali, tapi kedatangan Bill bersama Melissa hanya untuk mendapatkan tanda tangan dari Joe. Joe ternyata masih memakai cincin pernikahannya dengan Bill, tapi kemudian dia menutupinya. Lalu Joe menyerahkan berkas perceraian itu kepada Bill. Tapi Bill menyadari bahwa ada satu halaman yang belum ditandatangani oleh Joe. Kemudian Joe memperlihatkan kepada Bill sebuah alat yang dinamakan Dorothy, di mana alat tersebut terdapat sensor-sensor yang akan mendeteksi dan mengambil data-data mengenai terbentuknya tornado. Dengan cara itu, mereka akan bisa memberikan peringatan lebih awal kepada publik. Alat tersebut dirancang oleh Bill yang berhasil direalisasikan oleh Joe dan tim. Salah satu anggota tim Joe mendapatkan info dari BMKG di mana berpotensi terjadinya tornado di suatu tempat. Mereka pun langsung tancap gas menuju ke lokasi. Ternyata Bill lupa akan berkas yang belum ditandatangani Joe, hingga pada akhirnya dia terpaksa mengikuti Joe dan timnya. Di tengah perjalanan menuju tornado, Bill bertemu dengan Jonas, rekannya dulu saat bersama di lab. Jonas adalah seorang pencari tornado sama seperti Joe dan tim. Namun Jonas dilengkapi gadget dan peralatan canggih karena dia mendapatkan sponsor dari perusahaan. Tapi menurut Bill, dia tidak mempunyai insting dan alat sensor seperti Dorothy. Salah satu mobil rombongan Jonas menyambar mobil Bill sampai ke pinggir jalan dan melindas beberapa pipa. Waktu di rest area, di mana tim Jonas dan tim Joe berhenti untuk istirahat, terlihat Jonas sedang mendemo alat sensornya yang konsepnya sama persis dengan Dorothy. Bill yang melihat hal itu langsung melabrak Jonas dan menuduh bahwa dia telah mencuri desainnya. Perkelahian mereka akhirnya dilerai oleh beberapa anggota tim dan Joe. Namun Jonas malah menambah kesal Bill dengan meledek profesinya yang baru sebagai peramal cuaca. By the way, I really enjoy your weather reports. Karena emosi, Bill akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali dengan tim Joe selama 1 hari. Untuk menenangkan diri, Bill meminta dibelikan minuman kepada Melissa. Saat menunggu minumannya, Bill terlihat sedang memprediksi datangnya tornado dengan cara mendeteksi arah angin dan melihat kondisi di awan. Di dalam restoran, Joe berbicara kepada Melissa dan menceritakan bahwa Bill adalah manusia barometer yang bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh tornado.
Bill bisa memprediksi kedatangan tornado tanpa bantuan alat sedikit pun, sehingga hal tersebut membuat Jonas dan timnya sering mengikuti jika tim Bill dan Joe sedang beraksi. Melissa menyangka Joe masih mencintai Bill dan menyangka bahwa Joe sedang berusaha mempertahankan Bill di dalam kehidupannya. Berdasarkan instingnya, Bill memprediksi bahwa akan terjadi tornado di suatu tempat. Dia pun langsung memberitahu Dusty dan tim untuk segera bersiap-siap. Jonas seperti biasa mengikuti Bill dari belakang. Terlihat Joe dan Bill bertengkar di dalam mobil membahas mengenai Melissa, di mana Melissa adalah seorang terapis reproduksi. Joe menyangka bahwa Bill mengenal Melissa melalui konsultasi terapi. Keributan mereka tanpa disadari didengar oleh anggota tim yang lain melalui frekuensi radio. Sampai akhirnya pertengkaran mereka disela oleh anggota tim. Dia memberitahukan bahwa ada tornado di area tersebut. Mereka kemudian mengejar tornado tersebut diikuti dengan tim Jonas yang ada di belakang mereka. Bill dan Joe menerjang di jalan tanah yang becek untuk dapat mendekati ke jalur tornado. Namun, karena jalan yang penuh lumpur, truk mereka tersangkut tepat di jalur tornado tersebut. Joe dan Bill berlindung di bawah jembatan kayu. Mereka tidak sempat mengaktifkan sensor karena tornadonya sudah semakin dekat. Truk milik Joe tersedot tornado tersebut dan terbang ke tengah pusaranya. Melissa dikagetkan oleh truk Joe yang tiba-tiba terjatuh di hadapannya. Karena truk Joe sudah rusak, dia meminta Bill untuk meminjamkan truknya. Tim Joe kembali beraksi mengejar tornado yang lainnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan tim Jonas. Bill yang mengetahui bahwa tornado akan berubah arah, langsung memutar balik dan mencari jalan lain untuk mendekati jalur tornado tersebut. Jonas kesal karena ternyata tornado tersebut berubah jalur sesuai dengan prediksi Bill. Tornado yang dikejar Bill ternyata ada dua, di mana seekor sapi dibuat melayang-layang oleh tornado itu. Karena jalur tornadonya acak, mereka memutuskan untuk keluar dari sana. Tapi karena pergerakan tornado yang cepat, mobil mereka disambar dan diputar-putar oleh tornado itu. Melissa yang ketakutan menyangka pekerjaan Bill yang dulu mengejar tornado hanyalah sebuah metafora yang pada kenyataannya tidak. Dikarenakan lokasi mereka dekat dengan rumah bibinya Joe yaitu Bibi Mac, rombongan itu pun langsung mengunjungi rumah Bibi Mac untuk mencari makanan. So good to see you. Joe. Oh, honey. Saat makan, Jonas yang ada di acara TV membuat mereka kesal dengan bualannya. Anggota tim kemudian bercerita kepada Melissa asal-muasal Bill mendapatkan julukan The Extreme. Tiba-tiba Dusty mendapat info bahwa ada tornado level F3 dari BMKG setempat. Level tornado ini ditentukan dari skala Fujita. Makin besar skalanya, makin besar juga tornadonya. Mereka langsung bergegas menuju ke lokasi tornado itu. Saat di perjalanan, mereka memotong jalan di ladang dan berpapasan dengan tim Jonas. Tidak lama, anggota tim Joe, si Mark Zuckerberg, memberitahukan bahwa tornado sudah mencapai tanah. Mereka pun langsung menuju ke lokasi yang ternyata ada di balik perbukitan. Saat sudah dekat, hujan es melanda di daerah tersebut. Bill mempersiapkan Dorothy karena tornadonya sudah mulai terbentuk. Mobil mereka berhenti saat dirasakan sudah cukup dekat dengan jalur tornado. Saat mulai menurunkan Dorothy, tali pengikatnya macet dan saat Bill mencoba untuk melepas tali ikatan tersebut, petir menyambar tiang listrik yang akhirnya rubuh menimpa alat sensor mereka. Lalu, tornado itu berhenti dan hilang. Peristiwa itu disebut juga dengan julukan The Cone of Silence. Tapi tidak lama, tornado itu terbentuk kembali. Joe yang tidak menyerah berusaha mengambil sensor-sensor itu kembali.
Bill mencegah Joe karena sensor itu sudah tidak bisa digunakan. Joe dan tim gagal untuk menerbangkan si Dorothy dan akhirnya mereka pergi dari lokasi itu. Di kantor BMKG, para peneliti menyadari bahwa akan muncul tornado yang besar yang kekuatannya bisa 2 kali lipat dari tornado yang muncul sebelumnya. Scene berpindah di rest area. Joe akhirnya memutuskan untuk menandatangani berkas perceraiannya dengan Bill. Tidak lama, Bill menghampiri Joe dan berpendapat bahwa sensor-sensor itu terlalu ringan dan tidak bisa untuk dibawa terbang oleh pusaran tornado. Bill dan Joe kemudian merasakan hawa angin dan petir yang besar. Ternyata ada tornado besar yang menuju ke arah mereka. Joe memperingati warga sekitar untuk berlindung ke bawah tanah. Tornado besar itu seketika menghancurkan gudang dan seisinya, bahkan sampai menuju ke bawah tanah. Walaupun tornado tersebut hanya menumpang lewat, tapi area tersebut hancur lebur dalam waktu yang sangat singkat. Joe bertanya kepada Dusty jalur tornado berikutnya. Ternyata si tornado akan menghantam Wakita, tempat tinggal bibinya Joe, yaitu bibi Meg. Joe dan tim yang khawatir langsung menuju ke Wakita untuk melihat keadaan. Bill pamit kepada Melissa karena dia akan menuju ke rumah bibi Meg. Tapi Melissa memutuskan untuk berpisah kepada Bill karena dia sudah tidak tahan dengan semuanya. Setelah sampai di Wakita, area tersebut hancur dan mirisnya penduduk Wakita tidak mendapatkan peringatan akan kedatangan si tornado. Terlihat rumah bibi Meg yang sudah reot. Tapi si bibi masih hidup dengan menderita patah tulang dan sedikit cedera di bagian kepalanya. Mereka kemudian membawa bibi Meg untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit melalui ambulan. Siaran radio Seroja menginformasikan tornado yang menghantam Wakita adalah tipe F4 yang sedang menuju ke timur laut. 25 mil dari tornado Wakita, ternyata ada satu tornado lagi di mana kedua tornado tersebut akan bergabung dan membentuk kekuatan yang lebih besar. Joe melihat keadaan bibinya di mobil ambulan, di mana bibinya bercerita bahwa dia tidak sempat turun ke bawah tanah untuk berlindung karena sirine peringatan yang terlalu mepet. Lalu Dusty memberi kabar kepada Joe bahwa BMKG memberitahukan akan ada tornado tipe F5 yang akan muncul. Bibi Meg di sini menyuruh Joe untuk pergi. Lalu Joe mendapatkan ide bagaimana membuat Dorothy terbang. Dia mendapatkan inspirasi waktu memandangi kincir angin bibi Meg. Dia dan Bill langsung menyuruh anggota timnya untuk mengumpulkan kaleng bekas peluru tancap kaki 3 untuk dijadikan baling-baling dan dipasangkan ke masing-masing sensor. Dengan begitu, diharapkan sensor-sensor itu bisa terbang ketika dihisap si tornado. Ketika persiapan sudah siap, mereka langsung menuju ke lokasi jalur si tornado. Saat sudah dekat, mereka meletakkan Dorothy di jalurnya. Dusty, no it's not. Ternyata si Dorothy roboh karena dilempar kayu oleh tornado tersebut. Karena gagal, Joe dan Bill mencoba kabur dari lokasi. Tapi mobil mereka tersangkut kayu yang muncul dari perut tornado. Sialnya, bukan hanya kayu yang keluar, tapi sebuah truk Pertamina akan menghantam mereka. Untungnya, truk tersebut malah membebaskan mobil mereka dari sangkutan kayu. Karena Dorothy yang tersisa hanya tinggal satu, mau tidak mau mereka harus berhasil di percobaan berikutnya. Lalu Sin memperlihatkan Jonas dan tim yang juga berada di dekat tornado tersebut. Bill mengatakan bahwa Jonas dan tim sudah dalam posisi yang tepat. Tapi Joe berpikir mereka harus menjangkarkan paketnya agar berhasil. Kemudian Joe memberi saran kepada Jonas bahwa dia harus menjangkarkan paket sensornya. Tapi Jonas yang arogan tidak menerima saran dari Joe. Bill memperingatkan Jonas mengenai jalur tornado yang bisa berubah arah dan menuju ke jalur mobil Jonas sesuai prediksinya. Tapi Jonas tidak memperdulikannya hingga
berusaha menghindari puing-puing yang dijatuhkan tornado tersebut dari traktor, kayu, mobil, sampai rumah. I think we're going in! Di kesempatan terakhir, Bill keluar dari jalan dan menuju ke tengah ladang jagung. Dia berencana meluncurkan paket sensor beserta mobilnya ke tengah tornado. Dan akhirnya... On three. On three. Sensor itu berhasil terbang dan mengirimkan data ke tim Joe. Si bondol yang sudah mendapatkan data memberitahu bahwa tornado itu akan berubah ke arah timur laut di mana Bill dan Joe sedang berada di jalurnya. Mereka langsung berlari mencari perlindungan menuju rumah warga. Bill dan Joe melihat gudang dan langsung bergegas masuk ke sana. Sesampainya di dalam gudang, mereka kaget melihat peralatan gudang yang mirip senjata-senjata seorang psikopat. Karena banyak benda tajam di sana, mereka keluar lagi dari gudang dan menuju semacam ruangan pipa air irigasi. Di dalam ada pipa besi yang mereka gunakan untuk berpegangan dan juga mengikat tubuh mereka di pipa itu. Saat tornado datang, ruangan itu langsung buyar terhisap meninggalkan pipa besi. Joe dan Bill menyaksikan inti tornado saat berada di tengah-tengahnya. Setelah tornado tersebut berlalu, keluarga yang berlindung di bunker keluar karena dirasa kondisi sudah aman. Bill dan Joe mulai memikirkan rencana ke depannya, di mana mereka harus membuat analisis data dan laboratorium. Lalu, tim yang lain muncul dan film pun berakhir. Oke guys, walaupun film jadul, efek-efek yang ditampilkan cukup realistis ya untuk film keluaran tahun 96. Terima kasih banyak bagi yang sudah nonton review ini, semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di review berikutnya dan bye-bye.